Perang Dunia Pertama berakhir pada tahun 1919 dengan Perjanjian Versailles. Perjanjian ini menandai akhir dari konflik yang telah merenggut jutaan nyawa dan menghancurkan banyak negara. Perjanjian ini seharusnya membawa perdamaian, tetapi malah menanam benih untuk perang berikutnya. Alih-alih menciptakan stabilitas, perjanjian ini menimbulkan ketidakpuasan yang mendalam di banyak negara, terutama di Jerman. Jerman, yang disalahkan atas kerusakan akibat perang, menghadapi hukuman berat. Mereka dipaksa untuk menerima tanggung jawab penuh atas perang, dan menerima syarat-syarat yang sangat keras. Mereka kehilangan wilayah, harus membayar sejumlah besar uang, dan tentara mereka sangat dibatasi. Wilayah-wilayah penting seperti Alsace-Lorraine diserahkan kepada Prancis, dan pembayaran reparasi yang besar membebani ekonomi Jerman. Orang Jerman merasa sangat terhina. Mereka merasa dipermalukan di hadapan dunia, dan dipaksa untuk menanggung beban yang tidak adil. Mereka melihat perjanjian itu tidak adil. Banyak surat kabar dan tokoh masyarakat Jerman mengkritik keras perjanjian ini, menyebutnya sebagai penghinaan nasional. Kebencian terhadap perjanjian Versailles dan negara-negara lain semakin kuat dari waktu ke waktu. Demonstrasi dan protes menjadi pemandangan umum di jalan-jalan Jerman. Banyak orang Jerman merindukan kembalinya kejayaan dan kekuatan mereka sebelumnya. Mereka mengingat masa-masa ketika Jerman adalah kekuatan besar di Eropa, dan merasa bahwa perjanjian ini telah merampas martabat mereka. Kemarahan dan keinginan untuk balas dendam ini menciptakan lahan subur bagi ideologi ekstremis untuk berakar. Kelompok-kelompok radikal mulai mendapatkan dukungan dengan janji untuk mengembalikan kejayaan Jerman. Panggung telah disiapkan bagi seseorang untuk memanfaatkan perasaan ini, dan memimpin Jerman ke jalan yang berbahaya. Adolf Hitler dan Partai Nazi melihat peluang ini, dan mulai menggalang dukungan dengan retorika yang penuh kebencian dan janji-janji yang menggoda. Setelah perang, Jerman mencoba membangun kembali sebagai republik demokratis. Namun, pemerintahan yang masih muda ini lemah dan tidak stabil. Ekonomi hancur dengan pengangguran yang meluas dan hiperinflasi. Orang-orang kesulitan untuk membeli kebutuhan pokok, dan kepercayaan pada pemerintah semakin menipis. Lanskap politik kacau, berbagai kelompok, beberapa dengan pandangan ekstrem, memperebutkan kekuasaan. Komunis menjanjikan revolusi buruh, sementara nasionalis merindukan kembalinya kekuatan masa lalu Jerman. Dalam suasana ketidakpastian dan keputusasaan ini, orang-orang sangat membutuhkan solusi, seseorang untuk memimpin mereka keluar dari kegelapan. Di tengah kekacauan ini, muncul seorang pemimpin karismatik, Adolf Hitler. Dengan pidato-pidatonya yang penuh semangat dan retorika yang memukau, dia berhasil menarik perhatian banyak orang. Seorang veteran Perang Dunia Pertama, Hitler memiliki kemampuan yang kuat untuk memanfaatkan kemarahan dan kebencian yang dirasakan oleh banyak orang Jerman. Setelah perang, Jerman berada dalam kondisi yang sangat sulit, dengan ekonomi yang hancur dan moral yang rendah. Dia menawarkan kambing hitam atas masalah mereka orang Yahudi, yang dia salahkan atas kesengsaraan ekonomi Jerman dan kekalahan dalam perang. Propaganda antisemit yang disebarkannya semakin memperkuat kebencian ini. Pesan Hitler beresonansi dengan penduduk yang merindukan kembalinya stabilitas dan kebanggaan nasional. Banyak orang Jerman merasa terhina oleh perjanjian Versailles dan ingin melihat negara mereka bangkit kembali. Dia berjanji untuk mengembalikan Jerman ke kejayaannya, untuk merobek perjanjian Versailles, dan untuk menciptakan Reich 1000 tahun. Janji-janji ini memberikan harapan baru bagi banyak orang yang merasa putus asa. Partainya, Partai Buruh Nasional Sosialis Jerman, dengan cepat mendapatkan popularitas. Dengan dukungan yang semakin besar, Hitler dan partainya mulai menguasai panggung politik Jerman, membuka jalan bagi kebangkitan rezim yang akan mengubah sejarah dunia. Pada tahun 1933, Hitler diangkat menjadi kanselir Jerman. Dia dengan cepat mengkonsolidasikan kekuasaannya, menghapuskan demokrasi, dan membangun negara totaliter. Partai Nazi mengendalikan semua aspek kehidupan, menekan oposisi dan membungkam perbedaan pendapat. Hitler mulai membangun kembali militer Jerman, menentang perjanjian Versailles. Dia juga menjalankan kebijakan luar negeri yang agresif, berusaha memperluas wilayah dan pengaruh Jerman. Dia mencaplok Austria pada tahun 1938, mengklaimnya sebagai bagian dari Reich Jerman yang lebih besar.
Didorong oleh kesuksesannya, Hitler mengarahkan pandangannya pada Polandia. Dia menuntut pengembalian Danzig, sebuah kota berbahasa Jerman yang telah dipisahkan dari Jerman setelah Perang Dunia Pertama. Dia juga menginginkan koridor melalui Polandia untuk menghubungkan Jerman dengan Prusia Timur. Inggris dan Prancis bertekad untuk menghindari perang lain, awalnya memenuhi tuntutan Hitler. Namun, mereka memperingatkannya bahwa serangan terhadap Polandia akan dibalas dengan kekerasan. Hitler percaya bahwa mereka hanya menggertak, mengabaikan peringatan mereka. Pada tanggal 1 September 1939, pasukan Jerman menyerbu perbatasan Polandia, menandai dimulainya Perang Dunia Kedua. Bagian 6. Dunia memilih sisi, konflik global menyala. 2 hari kemudian, Inggris dan Prancis menyatakan perang terhadap Jerman, memenuhi janji mereka untuk membela Polandia. Negara-negara persemakmuran Inggris, termasuk Australia, Kanada, dan Selandia Baru, segera menyusul. Dunia menyaksikan dengan ngeri ketika konflik meningkat. Jerman bersekutu dengan Italia dan Jepang membentuk kekuatan poros. Di sisi lain, Inggris, Prancis, dan sekutu mereka dikenal sebagai kekuatan sekutu. Bagian 7. Melampaui perbatasan Eropa, jangkauan perang meluas. Perang dengan cepat menyebar ke luar Eropa. Jepang, yang berusaha memperluas kekaisarannya di Asia, bergabung dengan kekuatan poros. Mereka melancarkan serangan mendadak di Pearl Harbor, Hawaii, pada tahun 1941, berharap untuk melumpuhkan armada Pasifik Amerika Serikat. Tindakan agresi ini justru berdampak sebaliknya. Publik Amerika, yang marah atas serangan itu, menuntut tindakan. Amerika Serikat menyatakan perang terhadap Jepang secara resmi memasuki Perang Dunia II. Bagian 8. Amerika memasuki pertempuran, titik balik. Masuknya Amerika Serikat ke dalam perang adalah titik balik. Kapasitas dan sumber daya industri Amerika yang besar memiringkan keseimbangan kekuatan untuk mendukung sekutu. Tentara Amerika bertempur bersama rekan-rekan sekutu mereka di Eropa dan Pasifik, membebaskan wilayah-wilayah yang diduduki dan melawan kemajuan poros. Bagian 9. Dunia berperang, dari percikan api menjadi kobaran api global. Perang Dunia II adalah konflik global dengan skala dan kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dimulai pada tahun 1939, perang ini melibatkan lebih dari 100 juta orang dari lebih dari 30 negara. Negara-negara besar membentuk 2 aliansi militer yang berlawanan, sekutu dan poros. Jutaan tentara dan warga sipil kehilangan nyawa mereka. Perang ini tidak hanya terjadi di medan perang, tetapi juga di kota-kota, desa-desa, dan rumah-rumah, membawa penderitaan yang tak terbayangkan bagi banyak orang. Seluruh kota rata dengan tanah. Kota-kota besar seperti London, Berlin, dan Hiroshima mengalami kehancuran yang luar biasa, meninggalkan jejak kehancuran yang mendalam. Perang meninggalkan bekas yang tak terhapuskan di dunia, membentuk lanskap geopolitik selama beberapa dekade mendatang. Negara-negara yang hancur mulai membangun kembali, dan dunia menyaksikan perubahan besar dalam tatanan politik dan ekonomi global. Dari abu konflik yang menghancurkan ini, tatanan dunia baru muncul. Perjanjian damai ditandatangani, dan upaya rekonstruksi dimulai, membawa harapan baru bagi masa depan. Perserikatan bangsa-bangsa dibentuk dengan tujuan mencegah perang di masa depan, dan mempromosikan kerjasama internasional. Organisasi ini menjadi simbol harapan dan persatuan bagi dunia yang lelah oleh perang. Kengerian Perang Dunia II berfungsi sebagai pengingat nyata akan biaya manusia dari kebencian, intoleransi, dan agresi yang tidak terkendali. Tragedi ini mengajarkan kita pentingnya perdamaian, toleransi, dan kerjasama internasional untuk mencegah terulangnya sejarah kelam ini.